Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga mahasiswa yang akan diuji. Yang terhormat Bapak Sekretaris Penguji, Bapak Sigit, Dr. Sigit, kemudian Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Faisal, dan Ibu Dr. Derita yang akan menyusul karena masih ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan. Baik, Pak Didi, judul tesisnya? Musyawarah Kampung sebagai kearifan lokal dalam sengketa pertanahan pertambangan di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kepada Pak Didi dipersilakan untuk mempresentasikan tesisnya. Latar belakang masalah konflik hak atas tanah dan bahan tambang menjadi permasalahan nasional. Faktor penyebab antaranya adalah perebutan ruang, yaitu hubungan hukum dengan tanah di permukaan bumi, dengan hubungan hukum dengan hasil tambang di tubuh bumi, yang sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Agraria, yang bertujuan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Yang poin kedua yaitu permasalahan klaim lahan terkait kepemilikan dan penguasaan lahan semakin meningkat seperti di Tempilang oleh PT Sawindo dan PT Timah bersama masyarakat. Proses penyelesaian prinsipnya dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Namun dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tempilang, hidup, tumbuh, dan berkembang, kearifan lokal untuk kepentingan bersama selalu mengutamakan musyawarah yang sering kali disebut juga musyawarah kampung. Dari semua sengketa yang telah terjadi di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, rata-rata sengketa tersebut cukup selesai dengan jalur non-litigasi yang dilakukan melalui fasilitasi pihak Kecamatan Tempilang. Musyawarah kampung itu sendiri sebenarnya lebih ke arah negosiasi agar sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa tanpa perlu naik ke pengadilan. Negosiasi ini sendiri salah satu bentuk dari alternatif dispute resolution. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam penulisan tesis ini adalah satu, bagaimana determinasi sengketa pertambangan di wilayah pertambangan, menganalisis segala aspek yang mempengaruhi sengketa pertambangan di wilayah pertambangan. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana musyawarah kampung sebagai kearifan lokal dalam sengketa pertambangan di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Metode penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian menggunakan metode penelitian sosiolegal. Adapun landasan teori dalam penelitian ini saya ambil teori kepastian hukum. Teori ini merupakan bagian dari aliran legisme. Teori kedua yaitu keadilan hukum, di mana Aristoteles mengatakan bahwa keadilan mencakup pada dua aspek utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Kemanfaatan hukum untuk teori ketiga yang saya ambil yaitu dengan rujukan Sacito Raharjo, yang mana mengatakan hukum tidak hanya sekedar teks atau norma yang kaku, tetapi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial untuk tercapainya tujuan kemanfaatan sosial. Hasil penelitian rumusan masalah 1 yaitu determinasi sengketa pertambangan di wilayah pertambangan. Konflik sengketa hak penguasaan atas tanah antara PT Timah terbuka dengan masyarakat Tempilang disebabkan beberapa faktor hukum dan non-hukum, antaranya faktor kepentingan substantif terhadap pihak yang memiliki sebenarnya, konflik yang disebabkan oleh data yang tidak tersampaikan kepada masyarakat secara baik terkait dengan wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terbuka. Konflik kepentingan yang terjadi juga disebabkan oleh konflik struktural, yaitu perbedaan perlakuan antar masyarakat di wilayah izin usaha pertambangan pada beberapa desa yang tidak membuka ruang musyawarah kampung sebagaimana dilakukan seperti di Desa Tempilang, Desa Air Lintang, dan Desa Sinar Pluja. Permasalahan juga karena konflik data, yaitu belum adanya ketersediaan data atau informasi
pada tingkat desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. Selain itu juga disebabkan faktor hukum yang tumpang tindih. Peraturan antara hukum agraria dan hukum pertambangan yang secara tidak jelas mengatur penyelesaian terkait dengan penguasaan tanah dengan jenis status kepemilikan yang berbeda. Sedangkan faktor non-hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah tersebut untuk keperluan perumahan maupun perkebunan. Hasil penelitian kedua, musyawarah kampung sebagai kearifan lokal dalam sengketa pertanahan pertambangan di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan di Desa Tempilang dan Air Lintang dalam rangka pemberian hak atas tanah dilakukan secara sistematik dengan mengikuti kebijakan pemerintah pendaftaran tanah sistematik lengkap, baik disebut juga biasanya dengan PRONA, Program Nasional Sertifikasi Tanah. Musyawarah kampung yang dilakukan sebagai dasar upaya masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan atas kepemilikan tanahnya. Dasar yuridis alternatif ini dikenal dengan Alternative Dispute Resolution di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dasar yuridis teknis musyawarah kampung dilakukan melalui musyawarah desa sesuai amanat pasal 20 dan pasal 33 sampai pasal 33 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Kasus sengketa pertanahan yang menjadi musyawarah kampung sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga ditinjau menggunakan sistem hukum Laurent Infringement dalam 3 hal, yakni pertama struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Berdasarkan karakteristik tersebut, sarana musyawarah desa sebagai penyelesaian sengketa dapat dipilih sebagai penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kesimpulan, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan beberapa, diantaranya latar belakang terjadinya sengketa pertanahan di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah disebabkan oleh ketidakberanian pemerintah desa menerbitkan surat keterangan tanah atau sebutan lainnya sebagai dasar alas hak atas tanah yang diikuti masih lemahnya administrasi pertanahan pada tingkat pemerintahan desa. 2. Hubungan hukum dengan tanah lebih kuat dibandingkan hubungan hukum dengan sumber daya agraria lainnya. Maka hak atas tanah hanya dapat diberikan terhadap suatu subjek hukum jika sebelumnya telah ada alas hak yang mendasarinya. Timbulnya sengketa pertahanan yang terjadi disebabkan oleh pemerintah desa tidak mau memberikan alas hak mendasari penggunaan dan pemanfaatan sebidang tanah kepada masyarakat setempat di area wilayah izin usaha pertambangan. Musyawarah kampung mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa pemberian alas hak tanah kepada masyarakat, di mana diketahui bahwa tanah masyarakat bisa diterbitkan sertifikat hak milik ketika ada masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah pada wilayah izin usaha pertambangan. Berikutnya dijadikan dasar masyarakat dalam forum musyawarah kampung sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Sekian sedikit presentasi dari saya, mohon kiranya sumbangsih dari hal ini para penguji demi penyempurnaan tulisan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap, kita diskusi ya untuk lihat apakah alurnya sudah betul atau tidak ya. Siap, insya Allah. Kenapa Pak Didi ingin membahas tentang musyawarah kampung ini Pak Didi? Coba diceritakan sedikit. Sedikit pemicu melihat alur penyelesaian sengketa yang terjadi saat ini, baik itu secara umum di Bangka Belitung maupun secara khusus di wilayah Tempilang, itu lebih cenderung ke litigasi. Artinya secara jalur hukum di pengadilan, yang notabene
penyelesaiannya terlalu panjang, terlalu memakan waktu dan dengan biaya yang tidak murah. Artinya harus ada opsi alternatif yang lebih mengedepankan penyelesaian yang lebih efektif dan efisien. Artinya Makanya- di desa itu ada sengketa ya? Ya, Sengketanya antara siapa dengan siapa, Pak? yang telah terjadi antara perusahaan dengan perusahaan, artinya dalam hal ini perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan. Oh. Ada juga perusahaan pertambangan dengan masyarakat, ada juga perusahaan dengan masyarakat, perusahaan perkebunan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakatnya sendiri Oh. secara individu. Jadi rumusan masalah yang dibahas yang pertama apa? Rumusan yang pertama itu bagaimana determinasi sengketa pertanahan pertambangan di wilayah pertambangan. Nah, Coba, sebentar. Maksud determinasi itu apa menurut Bapak? yang saya angkat di dalam penelitian ini, maksud dari determinasi adalah segala aspek yang mempengaruhi ataupun yang dapat menimbulkan sengketa pertanahan pertambangan di wilayah pertambangan itu. Oh, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya ya? Ya, segala seluruhnya. Ya, baik ya Secara positifnya maupun negatifnya, Iya, Bu. alam dan sebagainya. Ya, Jadi jawabannya apa, Pak? Faktor apa, Pak, yang paling mempengaruhi? ya. Di antaranya yaitu adanya tumpang tindih pemberian hak penggunaan pemanfaatan areal wilayah, dalam hal ini tanah secara agraria, dan juga tidak adanya database yang terintegrasi secara administrasi di data tanah kita. Oke, artinya saya tangkap dua dulu ya. Iya. Ada dua. Yang pertama tumpang tindih pemberian hak. Ya, Yang kedua tidak ada data. ya, Kalau secara data itu kan, terintegrasi. ya data integrasi itu kan masalah hukum. Nah, kita lihat Iya. yang tumpang tindih. Siapa yang memberikan izin itu, Pak? Sehingga bisa tumpang tindih itu, Pak? Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Minerba itu kewenangannya ada di gubernur ataupun di bupati. Nah, setelah itu ada perubahan, ada revisi, itu ditarik ke pusat. Artinya kewenangan pemerintah pusat. Nah, makanya dari momen itu timbul adanya tumpang tindih itu tersendiri. Siapa yang memberi izin? Semenjak adanya kewenangan yang diambil oleh pemerintah pusat itu untuk pemberian izin, termasuk guna usaha perkebunan ataupun WIUP-nya. Ya. WIUP, Jadi wilayah itu hidup artinya usaha setelah tahun 2020. 2020. Iya. Jadi makanya fokusnya di 2020. Iya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah kedua yaitu menganalisis bagaimana musyawarah kampung sebagai kearifan lokal dalam sengketa pertanahan pertambangan di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai lokus penelitian saya. Mengingat saya domisili di situ, Iya. dalam hal ini makanya saya menggunakan pendekatan fenomenologi. Artinya kehidupan saya sehari-hari di situ bisa menangkap gejala-gejala sosial dan penyelesaian sengketa yang itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Terlalu jauh nggak misalnya ya? Kan masalahnya kan adalah peraturan itu dibuat dari atas ya? Ya, Dari atas, tapi diserahkan secara musyawarah kampung. Ada nggak dasar pelaksanaan musyawarah kampung itu? kalau Silakan. secara legalitas, secara norma saya ambil itu peraturan menteri di pasal 20, pasal 32 dan pasal 33 peraturan menteri desa mengenai Nomor? musyawarah desa. Ah, Nomor 16 tahun 2019. 2019. Artinya sebenarnya peraturan musyawarah desa itu sebenarnya sudah bisa, Sudah bisa. untuk mengantisipasi sebenarnya dengan undang-undang tahun 2020 itu ya. Iya. Di undang-undang desa ada nggak? Undang-undang desa ini peraturan menteri dalam negeri, ini adalah petunjuk teknisnya undang-undang desanya, Bu. Ya. Nah, sedangkan yang peraturan menteri dalam negeri tadi itu adalah petunjuk teknis pelaksanaannya. Oh, coba jelaskan satu musyawarah kampung itu dengan menggunakan
teori keadilan ya? Teori keadilan. Oke. Musyawarah kampung yang dipakai dengan teori keadilan artinya dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam musyawarah kampung itu untuk mencari keadilan bagi semua sesama masyarakat ataupun pihak sengketa dengan demi kepastian hukum yang ada. Artinya tidak bertentangan dengan produk-produk hukum yang berlaku dan juga untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Adil yang seperti apa yang kamu inginkan dalam musyawarah kampung ini? Menurut saya yang di penelitian ini adalah adil, yaitu sesuai dengan tujuan pribadi yang bersengketa maupun tujuan bersama Ya. secara ke masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didi, Ya. setelah kami rapat, Pak Didi dinyatakan lulus. Menyala beku, aku bel.